Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Rezi Eko Caraka. Saya peneliti di Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu, agenda kedua, mengenai nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak. Nah, jadi untuk agenda hari ini lebih mendekatkan kepada bagaimana poin nomor 11 di pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, di poin 11 ini ada poin tentang bagaimana sustainable cities dan juga communities. Tentu era sekarang sudah terjadi reformasi birokrasi di mana kita menuju ke arah smart city. Smart city framework ini tentu jika Anda melihat pada gambar ini terdapat unsur pemerintah, people atau communities atau NGO, ada ekonomi, ada infrastruktur dan juga tentang natural environment. Nah, jadi bagaimana ketika kita bisa berkolaborasi dengan baik. Sebagai seorang ASN, tentu dituntut sikap profesional, sehingga peran dari ASN tersebut mempunyai tentang pelayanan yang prima untuk masyarakat. Nah, tentu ketika kita ingin mempunyai suatu pelayanan yang prima, tentu di sini kita harus dapat berorientasi kepada pelayanan dan melaksanakan tugas jabatannya dengan baik dan benar. Nah, misalnya saya seorang peneliti, tentu sebagai peneliti kita harus menjaga academic ethics kita, dan juga kita harus maintain tentang conflict of interest kita. Poin kedua di sini ada accountable, di mana tentu kita harus accountable, jadi kita bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas jabatan sebagai peneliti. Nomor ketiga ada kompeten. Nah, tentu kita harus kompeten dalam pelaksanaan tugas sesuai jabatannya. Nomor 4 ada nilai harmonis, jadi tentu dalam pelaksanaan tugas juga harus mempunyai sifat harmonis dan juga loyal dalam pelaksanaan tugas. Poin ke-6 adalah adaptif. Nah, jadi pada poin ini kita dituntut untuk adaptif ketika ada suasana atau kondisi yang mungkin kita dapat menyelesaikan diri dengan benar dan juga dengan cepat untuk resapannya. Nomor ke-7 ada tentang kolaboratif. Nah, tentu sebagai peneliti di bidang sains data tidak hanya membuat beberapa penelitian untuk topik sains data tersendiri, tapi kita bagaimana bisa mengkombinasikan atau melakukan kolaborasi dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, makanya sebagai seorang peneliti di BRIN, kita dituntut untuk dapat kolaboratif di beberapa organisasi riset atau di pusat riset yang lain. Nah, di sini ada beberapa peluang tentunya di tahapan ini. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita bisa menghargai proses untuk dapatlah sebuah sistematis atau tangible model untuk mengengagement dalam industri dan juga local authorities kita. Jadi seorang peneliti tentu dia harus melakukan penelitian yang dapat bermanfaat untuk banyak orang, untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan juga untuk industri, agar terjadilah improvement di dalam hidup kita. Poin yang kedua tentu dapat disikapi dengan bagaimana ketika ada reformasi publik gitu. Jadi kita bisa melakukan evaluasi dan juga monitoring. Nah, poin yang ketiga yang terakhir tentu mengenai tentang right to information dari general public kita. Jadi kita bisa meng-increase awareness kita bisa meng-increase sense of belonging kita terhadap suatu isu. Nah, yang terakhir ada nilai-nilai hidup dalam pekerjaan yang saya anggap benar atau saya yang pertama adalah cintai. Tentu kita harus mencintai pekerjaan kita. Jadi kita cinta dengan apa yang kita kerjakan, kita lebih maksimal di sana. Poin kedua adalah totalitas. Jadi kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan segenap upaya kita dan kita memberikan hasil terbaik. Tentu diselesaikan. Jadi pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang sudah dimulai dan harus juga diselesaikan dengan baik. Nah, jadi itu poin-poin penting yang saya pelajari pada agenda kedua, nilai-nilai dalam PNS yang berakhlak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video yang lain.